dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang akan saya wawancarai mengenai Weda. Baik, Om Swastiastu, Mbak Vina. Om Swastiastu. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Vina mengenai Weda. Pertanyaan pertama, selama ini kitab Weda dianggap sebagai kitab yang hanya boleh dibaca oleh golongan tertentu saja. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa mereka yang bukan dari golongan Brahmana akan mendapatkan hukuman jika kedepannya membaca kitab suci Weda ini. Tanggapan Mbak Vina tentang artikel tersebut bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya dengan pendapat saya sendiri. Menurut saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena kan sedari kecil kita sudah diajarkan bahwa kitab suci agama Hindu itu kan Weda. Kemudian pedoman hidup bagi umat Hindu itu juga Weda. Lalu secara logika saja bisa kita pikir bahwa bila Weda itu pedoman hidup untuk agama Hindu, lalu mengapa kita tidak boleh membaca Weda gitu kan? Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seperti apa pedoman hidup kita seperti itu kan? Lalu mengapa ada anggapan seperti itu? Menurut saya itu karena salah penafsiran ya. Karena kan orang-orang zaman dulu itu mungkin pengetahuannya kan kurang, tidak seperti zaman-zaman sekarang yang orang-orang tuh udah banyak-banyak yang pintar kan. Terus mungkin ada salah satu dari Yajurweda yang salah penafsiran, seperti dalam Yajurweda bab 1 sloka 20 disebutkan bahwa seharusnya Weda itu dipelajari melalui Purana dan Itihasa. Weda merasa takut bila ia disentuh oleh orang-orang yang bodoh. Kemudian Weda berpikir bahwa dia akan dipukul. Nah, di sini yang perlu ditekankan itu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang dimaksud di sini itu bukan orang-orang yang seperti itu gitu. Orang-orang bodoh yang dimaksud di sini itu orang-orang yang memiliki pikiran kotor. Karena kalau orang-orang yang memiliki pikiran kotor itu kan pasti dia akan langsung menerjemahkan apa yang ada di Weda gitu kan, tanpa memikirkan terlebih dahulu. Otomatis kan kalau seperti itu tuh bakalan salah tafsir. Nah, sebenarnya semua orang itu boleh membaca Weda asalkan memiliki pengetahuan yang cukup dan juga didampingi oleh seorang guru. Karena kan Weda sendiri itu ilmu kitab yang tentang ketuhanan ya, tentang pedoman hidup, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi kan sangat sensitif gitu. Jadi jangan sampai kita membaca Weda terus kita salah mengartikan, terus kita juga menyebarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti Weda. Otomatis kan apa yang kita sebarkan itu salah begitu kan. Nah, itulah yang ditakutkan kenapa orang-orang dulu itu beranggapan bahwa hanya golongan-golongan Brahmana, karena golongan Brahmana yang dianggap berpendidikan gitu kan, yang pintar, yang bisa membaca. Sedangkan kalau golongan Sudra itu kan ilmunya kurang seperti itu kan. Kemudian untuk mempertegas argumen saya, disebutkan dalam Yajurweda Adhyaya 16 sloka 18, dia menyatakan di sini kitab suci ini kepada orang-orang banyak, kepada kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Shudra, kaum Waisya, dan bahkan kepada orang-orangku dan kepada mereka sekalipun. Mereka sekalipun di sini itu adalah orang-orang asing ya, dari luar agama Hindu. Jadi dari sloka tersebut aja tuh udah bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya sloka itu bahwa Weda itu diperuntukkan untuk semua umat Hindu, bahkan orang di luar agama Hindu sekalipun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, bagi sebagian masyarakat Hindu di Indonesia, lontar dan kekawin juga dianggap sumber ajaran atau pedoman etika bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pemahaman Anda tentang Weda, apakah lontar atau kekawin bisa dikategorikan sebagai... Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Dalam zaman dahulu itu kan belum ada kertas ya. Terus orang kalau nulis itu kan di lontar, jadi makanya sampai sekarang itu dikenal dengan lontar.
Kemudian lontar itu kan peninggalan leluhur. Lontar itu juga sebenarnya itu terjemahan daripada Weda. Jadi orang-orang zaman dahulu itu kan hanya sebagian saja tuh yang mengenal Weda. Jadi mereka menafsirkan arti Weda itu dan menulisnya secara sederhana di lontar itu. Jadi supaya tujuannya itu supaya lebih mudah dipahami oleh umat Hindu yang lainnya gitu, mungkin kayak kaum Sudra gitu. Terus mungkin orang-orang itu juga menulis tentang kebiasaannya dia, terus cara mereka beriatnya, melakukan upacara itu kan semua ditulis di dalam lontar. Jadi lontar itu seperti peninggalan kita gitu loh. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih kehidupan di masa dahulu tuh lewat lontar gitu kan. Nah, dalam artian ini tuh berarti kan lontar itu tafsiran dari Weda. Jadi lontar itu bisa dikatakan sebagai alat untuk mempermudah kita memahami Weda. Jadi begini, bukan kita boleh menggunakan lontar itu sebagai pedoman kita, tapi kita harus tetap memperhatikan apakah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Weda. Jadi lontar itu kayak sebagai anaknya gitu loh. Jangan sampai kita tuh melupakan berfokus pada lontar saja tanpa melihat apa yang ada di Weda gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih, memfilter begitu kan. Terus kalau kekawin itu kan tafsiran dari Purana ya, Purana. Jadi sedangkan Purana itu kan bagian dari Weda. Jadi ya bisa dibilang kekawin juga merupakan tafsiran dari itu. Bisa dikatakan lontar dan kekawin itu adalah tafsiran dari Weda yang bertujuan untuk mempermudah agama Hindu dalam mempelajarinya. Dalam mempelajari spiritual Hindu sudah seharusnya kita itu meletakkan lontar dan kekawin itu sebagai penopang kita mempelajari Weda, bukan sebaliknya kita membabi buta mempelajari lontar dan kekawin tanpa memperhatikan Weda. Jadi kita harus pintar-pintar memfilter dan kita harus bisa memastikan apakah yang diisi dalam lontar itu sesuai dengan Weda atau tidak. Baik, pertanyaan terakhir. Mengapa umat Hindu kebanyakan jarang memegang kitab suci? Begini, kalau seperti yang kita ketahui, kitab suci agama Hindu itu kan banyak sekali ya, seperti kita mempunyai Upanishad 108 kitab, kemudian ada Bhagavad Gita 700 sloka, kemudian ada Itihasa yaitu Ramayana dan Mahabharata, kemudian ada lagi 18 Purana, kemudian ada Dasana, dan masih banyak lagi. Dengan segitu banyak sloka itu kan tidak mungkin kita mempelajarinya seumur hidup gitu ya. Seumur hidup ini kita tidak habis mempelajari itu semua. Dalam konteks agama Hindu itu bukan kita harus mempelajari ayat-ayatnya, kita harus menghafal ayat-ayatnya, tapi itu lebih kepada penekanan sehari-hari, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari semua kitab suci itu lebih disebut sebagai pustaka suci gitu ya. Terus umat Hindu juga itu mempelajari kitab suci itu secara sederhana seperti yang sudah diringkas, seperti adanya Tatuan Asih, terus Tribita Karana, terus ada Ripaya Tarisuda. Jadi umat Hindu itu sebenarnya mempelajari tapi yang sudah diringkas gitu. Lantas bagaimana upaya Mbak Ina agar umat Hindu itu bisa membaca lebih giat lagi, bisa membaca kitab suci agama Hindu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kan orang-orang udah banyak yang pintar, jadi kita harus lebih memberikan merubah pola pikir sebenarnya kan, merubah pola pikir bahwa tidak hanya orang-orang tertentu yang boleh membaca Weda, bahwa semua orang itu boleh membaca Weda. Itu dulu yang harus kita rubahkan supaya orang-orang tuh berani gitu kan membaca Weda. Kemudian sasaran di sini itu kita mulai dari anak-anak kecil. Anak-anak itu kan dia berpendidikan, jadi sejak awal tuh kita latih bagaimana cara membaca aksara suci, terus bagaimana cara membaca sloka, melantunkan sloka seperti itu. Kemudian kita juga sudah
teknologi kita sudah canggih kan, kita juga bisa mengakses berbagai situs yang berisi tentang sloka seperti itu kan, penjelasannya. Kemudian bisa juga kita tuh tetap belajar, kita membaca sloka kan, kita belum tahu nih ini kita ngertiinnya tuh benar atau enggak. Jadi kita bisa cari informasi, kita bisa tanya kepada orang yang lebih tahu seperti pedanda gitu kan. Ini kita sudah membaca seperti ini, sebenarnya artinya benar atau enggak seperti ini kayak gitu. Kita kayak lebih memastikan gitu kan. Baik, terima kasih Mbak Tina atas jawabannya. Setelah hasil wawancara kali ini, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Brahma saya mohon ampun. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.